Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah Phylum Chordata. Phylum Chordata itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada Acraniata. A artinya tidak, Craniata itu tengkorak. Jadi kelompok ini belum memiliki tengkorak. Terdiri dari subfilum, yaitu ada Urochordata dan Cephalochordata. Kelompok chordata yang kedua ada Craniata. Artinya kelompok ini sudah memiliki tengkorak. Siapa saja kelompoknya? Yaitu ada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Superkelasnya ada Pisces dan Tetrapoda. Pisces sendiri itu terdiri dari 3 kelas, ada Agnatha, Osteichthyes, dan yang terakhir kelas Chondrichthyes. Sedangkan untuk Tetrapoda, tetra itu artinya 4, poda itu kaki, hewan yang memiliki kaki 4. Yang pertama kelasnya ada amfibi, kemudian yang kedua ada reptil, yang ketiga ada aves, dan yang keempat ada mamalia. Chordata itu merupakan kelompok hewan yang memiliki struktur notochord atau tali saraf dorsalis. Terbagi menjadi 3 kelompok utama tadinya. Yang pertama ada Urochordata atau nama lainnya Tunicata. Ini bentuknya itu hewan seperti kantong kecil, hidup di laut. Contoh kelompoknya atau spesiesnya ada Halocynthia roretzi atau nanas laut. Kemudian yang kedua ada Cephalochordata atau lancelet. Kelompok ini mirip ikan kecil. Tubuhnya transparan, jadi terlihat organ-organ di dalamnya. Contohnya yaitu ada Branchiostoma lanceolatum atau lancelet. Dan yang ketiga, kelompok dari chordata ada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Ciri khasnya adalah kelompok vertebrata notochordnya atau tali saraf dorsalis itu berkembang menjadi ruas-ruas tulang belakang. Berbeda dengan Urochordata dan Cephalochordata yang notochordnya tidak berkembang menjadi tulang belakang. Kita lihat kelompok vertebrata atau kelompok hewan yang bertulang belakang, di mana notochordnya berkembang menjadi ruas-ruas tulang belakang. Kelompok vertebrata yang pertama ada Pisces atau ikan. Pisces memiliki tipe sisik karena tubuhnya ditutupi oleh sisik. Tipe yang pertama ada ganoid, belah ketupat, kemudian ada plakoid, segitiga, kemudian ada stenoid, dan ada sikloid yang berbentuk seperti lingkaran. Pisces memiliki struktur yaitu gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Selanjutnya, Pisces juga memiliki gelembung renang yang berfungsi untuk membantu pernapasan dan sebagai alat hidrostatis. Sekarang kita lihat pengelompokan dari Pisces atau ikan. Yang pertama ada kelompok Agnatha atau nama lainnya Cyclostomata. Ini merupakan kelompok ikan yang tidak memiliki rahang. Kemudian tubuhnya tidak ditutupi oleh sisik. Contoh spesiesnya ada belut laut dan lamprey. Yang kedua ada Osteichthyes, ikan bertulang sejati. Tipe sisiknya ada yang ganoid, stenoid, dan sikloid. Kemudian ciri-cirinya memiliki operkulum atau tutup insang. Contoh spesiesnya ada ikan mas, ikan gabus, ikan lele, dan kuda laut. Kelompok ketiga atau terakhir dari
Pisces, yaitu ada Chondrichthyes, atau disebut juga dengan ikan tulang rawan. Chondrichthyes memiliki tipe sisik plakoid atau berbentuk segitiga. Sirip ekornya heteroserkal, bentuknya tidak sama panjang. Kemudian mulut ada di bagian bawah tubuh. Alat kelamin jantannya disebut dengan clasper. Kemudian tidak memiliki tutup insang atau operculum. Contoh dari spesies Chondrichthyes ada ikan hiu dan pari. Kelompok kedua dari vertebrata yaitu ada superkelas Tetrapoda. Tetrapoda ini terdiri dari 4 kelas. Yang pertama ada kelas amfibi. Amfibi ini meliputi kelompok katak dan salamander. Ciri khasnya ada mata yang dilindungi selaput lendir atau membran nictitans. Contoh kelompok amfibi ini ada ordo Apoda. Contohnya ada salamander cacing. Kemudian ada Urodela. Contoh spesiesnya ada salamander raksasa. Dan yang ketiga ada Anura, kelompok dari katak. Kelompok dari tetrapoda yang kedua yaitu ada reptil. Kelompok reptil ini ada yang mengalami pergantian kulit. Kemudian ada struktur namanya foramen panizae, yaitu lubang yang terdapat pada ventrikel buaya. Contoh dari kelompok reptil yang pertama ada Rhynchocephalia. Ini merupakan reptil primitif. Contoh spesiesnya ada Tuatara. Kemudian ada Selonia, kelompok dari kura-kura. Kemudian ada Squamata, kelompok kadal dan ular. Yang terakhir ada Crocodilia, kelompok buaya dan aligator. Kelompok ketiga dari tetrapoda yaitu ada Aves atau kelompok burung. Aves ini memiliki struktur berupa pundi-pundi udara atau pundi-pundi hawa yang berfungsi untuk membantu pernapasan saat burung terbang. Kemudian terdapat siring yang berfungsi sebagai alat penghasil suara. Contoh klasifikasi dari Aves yang pertama ada Galliformes. Contohnya ada kalkun. Kemudian ada Casuariformes. Contohnya ada kasuari. Kemudian ada Passeriformes. Contoh kelompoknya ada burung beo dan jalak Bali. Kemudian ada Strigiformes, kelompok burung hantu. Kemudian ada Psittaciformes, misalnya ada nuri dan kakak tua. Kelompok keempat atau terakhir dari tetrapoda yaitu ada mamalia. Ciri khas kelompok ini memiliki mamae atau kelenjar susu. Klasifikasinya ada monotremata, contohnya ada platypus. Kemudian ada marsupialia, contoh spesiesnya ada kanguru. Kemudian ada kelompok polydota, contohnya terenggiling. Kemudian ada kelompok karnivora, yaitu singa dan harimau. Dan selanjutnya ada primata, contohnya ada manusia dan kera. Kita lihat perbedaan dari masing-masing klasifikasi vertebrata. Klasifikasi yang pertama ada Pisces, yang kedua amfibi, ketiga reptil, keempat Aves, dan yang kelima mamalia. Kita lihat yang pertama perbedaannya dari penutup tubuh. Pisces itu menggunakan sisik yang berlendir. Amfibi penutup tubuhnya kulit yang tidak bersisik. Kulitnya lunak dan selalu basah. Untuk reptil penutup tubuhnya sisik dari lempeng epidermal. Kemudian Aves penutup tubuhnya berupa bulu. Sedangkan mamalia yaitu rambut. Yang kedua, suhu tubuh. Pisces, amfibi, dan reptil suhu tubuhnya termasuk ke dalam kelompok Poikilotherium atau hewan berdarah dingin, di mana suhu tubuhnya harus mengikuti atau menyesuaikan dengan suhu lingkungan.
Sedangkan aves dan mamalia termasuk ke dalam kelompok hewan homoiotherm atau berdarah panas, di mana kedua kelompok ini mampu menghasilkan panas tubuh sendiri. Yang ketiga, alat gerak untuk Fishes menggunakan sirip, amfibi menggunakan 2 pasang kaki, reptil 2 pasang kaki, aves alat geraknya berupa sepasang sayap dan sepasang kaki. Untuk mamalia ada sepasang kaki dan sepasang tangan. Peredaran darah untuk Fishes tertutup, artinya memiliki pembuluh darah, dan tunggal. Maksudnya, satu kali beredar darah ke seluruh tubuh, maka hanya sekali melewati jantung. Untuk amfibi, peredaran darahnya tertutup dan ganda. Tertutup artinya memiliki pembuluh, sedangkan ganda artinya satu kali beredar, darah 2 kali melewati jantung. Untuk reptil juga tertutup dan ganda, aves dan mamalia juga termasuk ke dalam peredaran darah tertutup dan ganda. Untuk jantung, Pisces memiliki bagian 2 ruangan, 1 atrium atau serambi dan 1 ventricle atau bilik. Untuk amfibi memiliki 3 ruangan jantung, 1 atrium dan 2 ventricle. Untuk reptil sudah memiliki 4 ruangan, tapi sekatnya belum sempurna. 4 ruangan ini berupa 2 atrium atau serambi dan 2 ventricle atau bilik. Untuk aves dan mamalia sudah memiliki 4 ruangan jantung dengan sekat yang sudah sempurna, di mana terdiri dari 2 atrium dan 2 ventricle. Untuk lubang pengeluaran, Pisces itu berupa anus, kecuali kelompok hiu itu menggunakan kloaka. Kloaka ini sendiri adalah saluran 3-in-1. Satu saluran untuk 3 jenis pengeluaran, yaitu untuk reproduksi, ekskresi, dan defekasi. Lubang pengeluaran pada amfibi itu menggunakan kloaka, reptil kloaka, aves juga kloaka, sedangkan mamalia pengeluarannya melalui anus. Untuk sistem respirasi, Pisces menggunakan insang, amfibi menggunakan insang, ada yang paru-paru dan kulit. Untuk reptil menggunakan paru-paru dan lapisan kulit di sekitar kloaka. Respirasi pada apes menggunakan paru-paru, dan pada saat terbang, burung juga dibantu dengan pundi-pundi udara. Respirasi pada mamalia yaitu berupa paru-paru. Reproduksi. Pisces itu bereproduksi dengan cara ovivar atau bertelur, dan ada yang ovovivivar yaitu bertelur di dalam tubuh. Untuk amfibi juga ada yang ovivar dan ovovivivar. Untuk reptil reproduksinya juga ada yang ovovivivar dan ovivar. Sedangkan untuk aves, semua kelompoknya bereproduksi dengan cara ovivar atau bertelur. Mamalia itu reproduksinya dengan cara vivivar atau melahirkan, dan ada juga kelompok yang melakukan ovivar. Contohnya monotremata, platypus. Selanjutnya fertilisasi. Fertilisasi itu artinya pertemuan antara sperma dengan ovum. Untuk Pisces, itu bisa terjadi secara eksternal di luar tubuh, dan juga ada yang internal di dalam tubuh. Untuk amfibi juga fertilisasinya bisa terjadi secara eksternal dan internal. Untuk reptil, aves, dan mamalia, fertilisasinya terjadi di dalam tubuh atau internal. Habitat, Pisces habitatnya di air. Amfibi itu ada yang di darat dan juga ada yang di air. Reptil ada yang habitatnya di darat dan juga di air. Untuk aves, habitatnya semuanya di darat. Sedangkan untuk mamalia, ada yang di darat dan ada juga yang di air.